Bab 1411. Benito menghindari pukulan pengusir bintang milik Amadi, dan sebelum ia bisa melakukan serangan balik, Amadi kembali mengayunkan tinjunya ke arahnya. Itu masih merupakan pukulan pengusir bintang yang kuat, dan Benito bahkan samar-samar dapat melihat sebuah planet merah menyala yang besar di tangan Amadi. Suhu yang sangat tinggi membuatnya merasa seolah-olah kulitnya terbakar. Sudah terlambat baginya untuk menghindari pukulan ini, jadi dia terpaksa bersiap dan menangkisnya. Pukulan tiran. Benito tidak mau kalah. Pukulan Tyrant dari klan Tyrant Rex melesat ke arah Amadi dengan seluruh kekuatannya. Amadi memasang ekspresi meremehkan di wajahnya. Meskipun pukulan Benito terlihat cukup kuat, jika dibandingkan dengan Star Banishing Pang, salah satu skill Star Mansion, pukulannya masih jauh tertinggal. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Terlebih lagi, Amadi masih membawa senjata terikat jiwa yang diberikan ayahnya, Blazing Sun. Ini adalah sarung tangan yang dirancang khusus untuk pukulan pengusir bintang. Ketika keduanya ditumpangkan bersama, kekuatannya akan menjadi lebih besar. Meskipun tidak sebaik teknik pedang pemecah kejahatan yang dilakukan David menggunakan pedang pemecah kejahatan, namun masih jauh lebih baik daripada gerakan rata-rata. Sekalipun Benito satu tingkat lebih tinggi dari Amadi dan merupakan penguasa ranker puncak alam abadi, superposisi pukulan pengusir bintang dan senjata terikat jiwa Blazing Sun sudah cukup untuk menutupi celah ini. Bahkan mungkin melampauinya. Ledakan. Gelombang raksasa yang ditimbulkan oleh hantaman kedua tinju itu menyebar, menggemparkan para penguasa alam abadi yang kuat di sekitarnya. Benito berada di puncak ruler ranker. Meskipun Amadi baru saja menjadi ruler ranker di tahap akhir, dengan Soulbound Weapon Blazing Sun dan skill Star Mansion Star Banishing Pang, dia pasti bisa menyamai atau bahkan melampaui ruler ranker di tahap puncak. Tabrakan antara keduanya dengan kekuatan penuh melambangkan kekuatan tempur terhebat dari para penguasa peringkat alam abadi. Amadi menepis keterkejutannya dan berdiri kokoh di tempat. Pada saat tabrakan terjadi, Benito merasakan suatu kekuatan besar yang menimpanya, disertai rasa sakit yang hebat di tinjunya. Tubuhnya terpaksa terhuyung mundur beberapa langkah sebelum berhenti. Pada saat yang sama, ia menahan rasa sakit akibat terbakar suhu yang sangat tinggi di tinjunya. Pemandangan yang tak terduga itu mengejutkan semua Eternals di sekitarnya. Manusia ini hanyalah ruler ranker yang terlambat, namun dia berhasil mengalahkan Benito, yang merupakan ruler ranker puncak. Lagi pula, Benito tampaknya merasakan sakit yang parah. Ketika mereka melihat tinju Benito, mereka tiba-tiba menyadarinya. Pada saat ini, mereka dapat melihat dengan jelas luka bakar di tangan emas Benito. Melihat reaksi Benito, Lucius sempat ketakutan. Dia baru saja bertarung dengan manusia ini. Untungnya, kedua belah pihak hanya ingin menunda waktu dan tidak berusaha sebaik mungkin. Kalau tidak, nasibnya pasti lebih buruk daripada Benito. Lagi pula, Benito adalah ruler ranker puncak, dan dia baru saja mencapai ruler ranker akhir. Bahkan Benito bukanlah lawan manusia ini, apalagi dirinya sendiri. Selanjutnya seluruh binatang emas raksasa itu mengalihkan pandangan mereka ke tangan Amadi. Di dalamnya ada senjata terikat jiwa yang kuat lainnya. Bagi orang-orang ini, sepasang sarung tangan itu jelas berperan dalam membantu Amadi, mendiang ruler ranker, mengalahkan Benito, puncak ruler ranker. Sayangnya, mereka sudah dipesan oleh Benito, jadi mereka tidak sempat mendapatkannya. Memang, seseorang dapat meninju seseorang yang melebihi berat tubuhnya jika mereka memiliki senjata terikat jiwa. Bab 1412. Baik itu David atau manusia di sampingnya, reaksinya sama. David dapat melintasi dua wilayah kecil dan mengalahkan Serpentin, seorang ruler ranker yang terlambat. Manusia muda ini juga tidak buruk. Dia bisa melintasi wilayah kecil dan mengalahkan Benito, seorang ruler ranker puncak. Binatang-binatang emas raksasa di sekeliling mereka merasa cemburu. Mereka tidak sabar untuk membunuh David dan mengambil semua senjata jiwanya. Dengan cara ini, mereka juga akan memiliki kekuatan untuk melawan seseorang yang lebih kuat dari mereka. Penguasa tingkat puncak Eternal Realm. Kau biasa saja, hahaha. Amadi memukul Benito dan berkata sambil tertawa. Tawanya memekakkan telinga karena memenuhi telinga Benito.
Disakiti oleh manusia yang satu tingkat lebih rendah darinya pastilah merupakan rasa malu yang paling besar dalam hidupnya. Klan Tyrant Rex merupakan ras terkuat di galaksi binatang, dan tidak ada ras lain yang berani melawan mereka. Mereka selalu mendominasi dan sombong, jadi kapan mereka pernah mengalami penghinaan seperti itu? Namun, saat ini, Benito cukup terkejut. Meskipun manusia ini sedikit lebih rendah darinya, kekuatannya luar biasa dahsyat. Bahkan jika itu karena senjata terikat jiwa, pukulan yang dia gunakan juga sangat kuat. Benito bahkan merasa itu jauh lebih kuat daripada Tyrant Punk milik klan Tyrant Rex. Siapakah pria ini? David hanyalah seorang manusia dari peradaban tingkat rendah yang baru saja melangkah ke alam abadi. Di mana dia menemukan penolong yang begitu kuat. Mereka sangat ramah satu sama lain, jadi jelaslah bahwa mereka dekat. Benito kebingungan. Namun, sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal-hal ini. Dia ingin menghancurkan lawannya terlebih dahulu, dan mendapatkan senjata terikat jiwa serta teknik pukulan yang kuat itu. Manusia, kau adalah orang pertama yang berani menyerang klan Tyrant Rex di galaksi binatang buas. Kau berhasil membuatku marah. Selanjutnya, aku akan menunjukkan kepadamu bahwa beberapa hal tidak bisa dilakukan dengan santai, jika tidak, kau akan menghadapi konsekuensi yang serius. Benito menatap Amadi dan berkata dengan gigi terkatup. Kau hanya seekor binatang dengan darah yang kotor. Kau tahu apa sebutan untuk orang sepertimu? Amadi terdiam sejenak, lalu menyeringai. Seorang bajingan. Kau yang minta. Benito mengucapkan kata demi kata dengan mata merah darah. Amadi sedang memarahi seluruh klan Tyrant Rex ketika dia mengatakan hal itu. Klan Tyrant Rex merupakan ras monster galaksi terkuat di antara banyak ras monster galaksi di galaksi monster. Selama bertahun-tahun, mereka telah mendominasi galaksi binatang, dan tak seorang pun berani mengganggu mereka. Betapa megah dan megahnya mereka. Sekarang, mereka disebut binatang oleh orang luar. Aku memang meminta, tapi maaf. Kau tidak bisa memberiku apa yang aku mau. Bukan hanya kau, bahkan jika kalian semua bekerja sama, kau juga tidak bisa memuaskanku. Amadi melirik semua binatang emas raksasa itu dengan tatapan jijik. Siapa dia? Kepala Star Mansion yang lebih muda. Tidak seorang pun dapat menyinggung perasaannya bahkan di kota kelahirannya sendiri, sebuah peradaban tingkat tinggi, apalagi peradaban tingkat 5. Selain itu, Amadi bukanlah orang yang mudah diajak bekerja sama. Ia memiliki status terhormat dan bakat yang luar biasa. Bahkan di kampung halamannya, ia adalah orang yang menyebalkan namun memiliki reputasi yang baik. Alasan mengapa dia datang ke Milky Way dan bertindak begitu sopan adalah karena dia ingin merekrut David ke Star Mansion. Tentu saja Amadi tidak akan membiarkan hewan-hewan berdarah najis itu memamerkan kekuatan mereka di hadapannya. Mereka hanya berasal dari peradaban tingkat 5. Jika mereka benar-benar membuatnya marah, dia akan memanfaatkan kekuatan Star Mansion dan menghancurkan mereka dalam hitungan menit. Bab 1413. Amadi mengejek semua binatang emas raksasa yang hadir. Hewan-hewan galaksi yang mulia ini tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu dan sekarang, Amadi memanggil mereka binatang. Ini tidak dapat diterima. Meski begitu, mereka tidak segera bertindak. Sebaliknya, mereka menunggu langkah Benito selanjutnya. Benito adalah salah satu dari 3 penguasa puncak alam abadi yang kuat dari klan Tyrant Rex. Dia pasti tidak akan mengampuni pihak lain yang menyakitinya dan memanggilnya binatang. Hebat, hebat, hebat sekali. Benito mengucapkan 3 kata, hebat berturut-turut, lalu berteriak keras, saudara-saudara, kalian juga mendengarnya. Manusia ini menyebut klan Tyrant Rex sebagai hewan berdarah kotor. Kapan kita pernah mengalami penghinaan seperti itu? Dia juga baru saja memarahi kalian semua, jadi apa kalian akan menerima ini? Begitu dia selesai berbicara, dia mendapat jawaban. Ayo kita serang dia bersama-sama. Selesaikan secepatnya. Menurut apa yang dikatakan saudara ketigaku tadi, klan Tyrant Rex hanya akan mengambil sepasang sarung tangan itu sebagai jarahan, dan sisanya akan menjadi milik kalian, bagaimana? Suara itu datang dari kehampaan. Orang yang berbicara adalah kepala klan Tyrant Rex, kakak laki-laki Benito, Idi.
Karena Anda mengatakan itu, Tuan Idi, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Karena mereka sangat ingin menghina galaksi binatang, mereka seharusnya tidak menyalahkan kami karena bersikap kejam. Bagaimana menurut kalian semua? Sepakat, sepakat, sepakat. Beberapa suara setuju. Setelah itu, lebih dari 10 binatang emas raksasa datang bergegas mendekat dari jauh. Segera, mereka semua tiba di medan perang. Binatang emas raksasa yang datang kali ini jelas lebih kuat daripada binatang yang muncul sebelumnya. Kecuali Lucius, Serpentin, dan Benito, sebagian besar kelompok yang baru saja ada adalah ruler ranker pemula dan ruler ranker menengah. Sementara itu, kelompok ini terdiri dari semua ruler ranker menengah dan akhir. Di antara mereka bahkan ada 3 ruler ranker puncak. Secara keseluruhan, ada sekitar 30 binatang dari 2 kelompok binatang emas raksasa. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik alam abadi. Hampir 80% dari seluruh Eternals di bis galaksi telah berkumpul. Amadi merasa segalanya menjadi rumit setelah mereka berkumpul. Dengan kekuatan David, seorang ruler ranker pemula, dan senjata soulbound miliknya, akan lebih baik jika dia dapat menghadang paling banyak 3 hingga 5 di antaranya. Setelah itu, Amadi bisa menangani sisanya. Sekalipun Amadi berusaha sekuat tenaga menghadapi lebih dari 20 peringkat penguasa termasuk beberapa peringkat penguasa puncak, dia mungkin tidak akan sanggup melakukannya meskipun dia bersedia. Baiklah, kurasa aku masih butuh bantuan Nona Celeste. Sedangkan untuk pilihan sekadar mengungkap identitasnya sebagai Universe Enforcer dan mengintimidasi orang-orang tersebut, Amadi tidak dapat melakukannya karena ia merasa hal itu akan terlalu memalukan. Sejauh pengetahuannya, Sang Penegak Alam Semesta merupakan eksistensi yang tak terkalahkan di hati peradaban tingkat menengah dan rendah ini. Amadi tidak ingin menurunkan reputasi Universe Enforcer dan membiarkan orang-orang ini berpikir bahwa Universe Enforcer biasa-biasa saja. Kalau orang-orang ini kehilangan rasa kagumnya, akan sulit mengelola mereka di kemudian hari. Sekalipun dia ingin mengungkapkan identitasnya sebagai penegak alam semesta, dia tetap membutuhkan Nona Celeste untuk mengambil tindakan dan mempermalukan orang-orang ini terlebih dahulu. Selain itu, Amadi menduga, dengan situasi saat ini, jika Nona Celeste tidak berbuat apa-apa, orang-orang itu tidak akan mempercayainya, sekalipun ia mengungkapkan identitasnya sebagai penegak alam semesta. Di alam semesta yang luas, orang yang memiliki kekuasaan terbesar akan mendapatkan keputusan akhir. David melihat hampir 30 binatang emas raksasa di alam abadi yang dengan cepat mengelilinginya. Dia kehilangan kata-kata. Dia awalnya ingin menggunakan orang-orang ini untuk mengumpulkan pengalaman tempur. Sekarang, dia tidak punya kesempatan lagi setelah apa yang dilakukan Amadi. Jika dia diserang oleh 30 Eternals, dia mungkin akan mengalami cedera serius atau bahkan kematian jika dia tidak berhati-hati. Pada saat itu, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan keabadiannya. Itu akan menjadi ketidakadilan yang sebenarnya. Keduanya saling menatap. Keduanya bisa membaca pikiran masing-masing dan mereka melangkah mundur pada saat yang sama. Bab 1414. Setelah mendekati kura-kura raksasa itu, mereka diam-diam menarik tubuh emas abadi mereka dan berdiri di punggung kura-kura raksasa itu. Akan tetapi, mereka tidak kembali ke dalam gedung. Perbuatan keduanya pun mengundang perhatian binatang-binatang emas raksasa yang ada di sekitarnya. Ada apa? Bukankah kau sangat kuat tadi? Kau tidak hanya menyebut kami binatang, tetapi kau juga mengatakan bahwa kami tidak bisa membunuhmu bahkan jika kita semua bekerja sama. Ada apa sekarang? Kau takut? Jangan mundur jika kau punya nyali. Kemarilah dan mari kita bertarung. Idi mencibir. Cih, apa isi kepalamu hanya tai? Mata mana yang melihatku ketakutan? Kalau aku takut, kenapa aku tidak lari saja? Aku berdiri di sini sekarang. Kalau kau punya nyali, datang dan bunuh aku. Teriak Amadi. Sekarang dia telah sepenuhnya mengungkapkan warna aslinya sebagai kepala Star Mansion yang lebih muda dan juga menggambarkan bagaimana dia menggunakan kekuatan bawaannya untuk menyiksa orang lain. Dengan Celeste, seorang Eternal Realm Sovereign Ranker yang kuat, berdiri di belakangnya, dia tidak akan takut dengan karung-karung sampah ini.
Amadi tidak terlalu memperhatikan binatang emas raksasa yang mendekat. Sebaliknya, David di samping sedikit khawatir. Celeste mengatakan kepadanya 90% kekuatan tempurnya harus digunakan untuk menekan keinginan yang hendak meledak dari tubuhnya. Ini adalah akibat dari memicu tubuh yang memikat. Amadi tentu saja tidak tahu hal ini. Sekarang ada begitu banyak ruler ranker di sekitar, apakah sisa 10% kekuatan tempur Celeste akan cukup? David sedikit ragu. Dia tidak menyangka bahwa seiring berjalannya waktu, Celeste tidak hanya menggunakan 90% kekuatan tempurnya untuk menekan hasratnya, tetapi 100%. Alasan dia mengatakan tidak akan menunjukkan wajahnya dan meminta Amadi untuk menangani hal ini dengan David adalah karena dia perlu mengendalikan diri. Di dalam ruangan merah di gedung mewah di punggung kura-kura raksasa itu, Celeste menatap keluar jendela dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Dia memarahi, sialan para pembuat onar itu. Biasanya, Celeste bahkan tidak akan peduli dengan sampah-sampah peringkat penguasa alam abadi ini. Namun, ini berbeda. Jika dia tidak melakukan apa-apa, para pembuat onar itu, David dan Amadi, tidak akan punya kekuatan untuk menghadapi begitu banyak lawan yang pangkatnya sama. Apa yang harus saya lakukan? Celeste berada dalam dilema. Jika saya tidak melakukan apa-apa, David dan Amadi akan dalam bahaya. Dari keduanya, yang satu adalah putra sahabatku yang aku janjikan akan dirawatnya dengan baik. Sementara itu, yang satunya lagi adalah orang gila yang tak tertandingi yang memiliki potensi sangat tinggi untuk melampaui alam abadi. Karena itu, saya tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi kepada mereka. Jika aku melakukan sesuatu, aku tidak akan mampu menahan diri. Konsekuensinya akan serius jika tubuhku yang memikat itu ikut terpicu. Celeste memejamkan matanya untuk mencoba melihat apakah dia bisa menyisihkan sedikit tenaga. Dia tidak perlu berhemat banyak, karena setengahnya saja sudah cukup untuk mengalahkan ruler ranker ini. Setelah beberapa saat, Celeste membuka matanya. Wajahnya pucat. Saya tidak bisa. Bab 1415. Binatang-binatang galaksi dari galaksi binatang ini tidak langsung membunuh David, tetapi memilih mendekat secara perlahan dan mengelilinginya. Mereka melakukan ini karena David dan Amadi adalah ruler ranker dengan soulbound weapon. Mereka sangat berbahaya. Jika keduanya menjadi gugup dan bergabung untuk tiba-tiba menyerang salah satu di antara mereka, kemungkinan besar akan menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian. Oleh karena itu, serangan balik David dan Amadi perlu dicegah. Selama jalan mundur David terhalang dan mereka mendekatinya perlahan, bahkan jika David melakukan serangan mendadak, mereka akan punya waktu untuk bereaksi dan menghindari konsekuensi serius. Jika hampir 30 ruler ranker bersatu dan bertindak kolektif tanpa mempedulikan risiko terluka, David dan Amadi tidak akan punya ruang untuk melawan sama sekali. Lagi pula, perbedaan jumlah antara kedua belah pihak terlalu besar. Sayangnya, mereka tidak melakukan ini. Binatang-binatang emas raksasa ini memiliki kekuatan tempur tertinggi di antara ras mereka masing-masing. Mereka tidak hanya mewakili diri mereka sendiri, tetapi juga ras binatang galaksi tempat mereka berasal. Jika David memilih mereka dan mereka menjadi sasaran serangan mendadak yang mengakibatkan cedera serius atau kematian, itu akan menjadi pukulan telak bagi ras mereka. Mereka perlu mempertimbangkan semua faktor ini. Oleh karena itu, semua orang diam-diam sepakat untuk tidak menyerang dengan gegabah, tetapi justru menghalangi jalan keluar David. Mereka memperketat pengepungan, mendekat perlahan, dan berkonsentrasi untuk mencegah serangan balik. Tak seorang pun ingin menjadi orang beruntung yang menjadi incaran David sebelum ia meninggal. Senjata soulbound tentu saja penting, tetapi jelas tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kelangsungan hidup seluruh ras mereka. Suasana di tempat kejadian sangatlah hikmat. Binatang buas galaksi seperti Benito khawatir dengan serangan balik David, jadi mereka membutuhkan konsentrasi tinggi. Begitu mereka merasakan ada yang tidak beres, mereka akan segera bertindak. Celia dan yang lainnya menahan napas saat menyaksikan sosok raksasa itu mendekat perlahan. Dari tangan mereka yang berpegangan erat, orang bisa tahu betapa gugupnya mereka. Sementara itu, hati David perlahan tenggelam. Wajar saja jika keadaan sudah sampai pada titik ini,
Celeste seharusnya keluar untuk mengatakan sesuatu karena dialah satu-satunya yang bisa mengurus ini sekarang. Meski begitu, Celeste belum bergerak sama sekali sampai sekarang. Berpikir kembali pada penampilan Celeste baru-baru ini dan apa yang dikatakannya, David merasa bahwa segala sesuatunya mungkin menjadi sedikit rumit. Apakah Celeste tidak melakukan apa-apa karena dia perlu menekan keinginannya dengan sekuat tenaga? Jika demikian halnya, kita mungkin telah menembak kaki kita sendiri. David mengalami sakit kepala saat menghadapi begitu banyak monster galaksi yang mendominasi. Sekalipun dia memiliki sistem itu, yang juga merupakan kode curangnya, pada saat ini, itu tidak akan membantu. Sistem tersebut memungkinkan dia mengeluarkan uang untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat, tetapi tidak dapat membantunya menghadapi musuh yang kuat. Sekarang dia hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri. David merasa tidak berdaya lagi. Jika saja aku tahu semuanya akan jadi seperti ini, aku akan langsung beritahu mereka identitas Amadi sebagai Universe Enforcer saat kami tiba. Kalau begitu, bahkan jika kami mengungkap senjata terikat jiwa, tidak ada ras binatang galaksi lain yang berani mencampuri urusan kami dengan klan ular berkepala 9. Semuanya sudah sampai pada titik ini. Bahkan jika aku memberitahu mereka tentang Amadi sebagai penegak alam semesta, orang-orang gila ini mungkin tidak akan mempercayaiku. Mereka akan berpikir bahwa kita ingin memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Apa yang harus kita lakukan? David memeras otak tetapi tidak dapat menemukan solusi. Ia hanya berharap Celeste dapat menahan keinginannya untuk sementara dan menyisakan sedikit kekuatan untuk menakuti orang-orang ini. Dia memandang Amadi di sebelahnya. Dia melihat pihak lain tidak memiliki sedikit pun rasa urgensi, dan wajahnya tenang dan acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak menyadari krisis tersebut. David mendesah tak berdaya. Amadi sama sekali tidak menyadari kesulitan yang dihadapi Celeste saat ini, dan itulah sebabnya ia menunjukkan ekspresi ini. Ini adalah rahasia antara Celeste dan David. Celeste telah memperingatkannya untuk tidak mengatakan apa-apa, jadi wajar saja jika dia tidak akan memberitahu pihak ketiga. Bab 1416. Sekarang, Amadi mungkin masih memikirkan adegan di mana binatang-binatang galaksi ini berlutut dan memohon belas kasihan setelah Nona Celeste mengambil tindakan. Namun, penyebab utama terjadinya hal ini tetaplah David. Jika bukan karena dia, mengapa Celeste harus menahan diri dengan sekuat tenaga dan tidak bisa bertindak bebas? Meski begitu, David tidak bersalah. Tidur dengan Celeste adalah sesuatu yang sepenuhnya di luar kendalinya. Siapa yang membuat tubuh Celeste yang memikat menjadi begitu memikat? Itu menarik kekuatan pikirannya tak terkendali dan memaksanya melakukan hal yang tak tertahankan itu. Itu juga pertama kalinya David mengetahui bahwa kekuatan pikiran dapat melakukan hal ini. Itu mengubah caranya melihat sesuatu. Saat dia melihat hampir 30 binatang emas raksasa perlahan mendekat, Amadi merasa sedikit acuh tak acuh. Menurut pendapatnya, siapa yang berdiri di belakangnya? Celeste, yang pertama dari 7 pendeta tinggi terakhir dari Sekte Iridescent. Ranker penguasa alam abadi. Sesekali, 7 pendeta tinggi tak tertandingi yang diwakili oleh 7 warna, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, akan muncul di sekte warna-warni. Celeste adalah kepala 7 pendeta tinggi terakhir, dan warna yang diwakilinya adalah merah. Ibu Amadi juga merupakan salah satu dari 7 pendeta tinggi terakhir dari Sekte Iridescent, yang warnanya hijau. Bahkan di kampung halaman Amadi, Celeste adalah sosok yang terkenal. Dengan orang kuat di belakangnya, Amadi tidak perlu khawatir sama sekali. Nona Celeste akan menyelesaikan semua krisis. Amadi tidak tahu bahwa Celeste tengah menatap binatang emas raksasa di sekeliling mereka dengan ekspresi muram. Jika tubuhnya yang memikat itu tidak diaktifkan, dia bisa dengan mudah menyelesaikan masalah di depannya sesuka hatinya. Namun, kondisinya sekarang sangat buruk. Sekali dia bertindak, dia tidak akan mampu menahan hasrat dalam tubuhnya, dan dia akan mendapat masalah. Mustahil bagi Celeste untuk menyaksikan David dan Amadi terbunuh. Puluhan binatang buas galaksi yang mendominasi sudah sangat dekat, mengepung kura-kura raksasa itu. Jika mereka bertindak pada saat yang sama sekarang,
David dan Amadi tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan jika mereka melawan dengan putus asa, mereka tidak akan berbuat banyak. Celeste tahu dia harus melakukan sesuatu. Begitu kedua pihak mulai bertarung, akan ada terlalu banyak ketidakpastian. Dia tampaknya sudah mengambil keputusan. Dengan wajah memerah, dia memarahi, "David, dasar bajingan kecil, kau sendiri yang menyebabkan semua ini. Jika kau berani menolak setiap kali aku meminta bantuan, aku akan mengulitimu hidup-hidup." David sekarang yakin bahwa Celeste tengah menekan hasrat dalam tubuhnya dengan seluruh kekuatannya. Dia yang menyebabkan ini. Aku hanya bisa bertarung sampai mati. Saat ini, Amadi juga mulai memiliki keraguan di hatinya. Apa yang terjadi pada Bu Celeste? Mengapa dia tidak melakukan apapun? Apakah dia mencoba melatih kita? Dia melirik binatang emas raksasa yang sudah mendekat. Kereta, bukankah dia mencoba mengirimku ke neraka dengan memintaku bertarung melawan begitu banyak petarung hebat dengan level yang sama? Bahkan ada beberapa ruler ranker di antara mereka. Bab 1417. Amadi, maafkan aku karena telah membuatmu dalam masalah. Ayo kita bertarung. Setelah David selesai berbicara, dia mengaktifkan kembali tubuh emas abadi. Meski Amadi tak mengerti apa maksud David, ia tak bisa bersikap pengecut lagi setelah melihat David yang siap bertarung. Dia berasal dari peradaban tingkat tinggi, jadi bagaimana mungkin dia bisa kalah dari David, seseorang dari peradaban tingkat rendah. Pada saat yang sama, Amadi akan menunjukkan kepada David betapa hebatnya keterampilan Starmansion. Keduanya mengaktifkan tubuh emas abadi mereka satu demi satu dan bersiap untuk bertarung. Pada saat ini, seseorang di antara puluhan binatang emas raksasa berteriak, "Pergi!" Seketika semua binatang emas raksasa itu menyerbu ke arah David dan Amadi dengan kecepatan penuh. Pada saat yang sama, mereka juga mempersiapkan gerakan mereka yang paling kuat. Mereka harus segera melukai David dan Amadi dengan serius atau bahkan membunuh mereka. Ini adalah kesempatan terbaik untuk mencegah serangan balik mereka. Hampir 30 penguasa alam abadi menyerang pada saat yang sama. Seberapa spektakuler pemandangan itu. Jantung Celia dan wanita lain yang menonton berdebar kencang. Mereka takut bahwa pada saat berikutnya, David tidak akan hidup lagi. Pemandangan semegah itu jarang terjadi, bahkan di peradaban tingkat tinggi tempat kampung halaman Amadi berada. Lebih dari 80% pusat kekuatan teratas di peradaban level 5 ini ada di sini. David dan Amadi ketakutan. Akan tetapi, mereka tidak menghentikan apa yang mereka lakukan. Teknik pedang pemecah kejahatan. Pukulan pengusir bintang. Keduanya berteriak dalam hati secara bersamaan. Namun, ketika benda-benda yang tidak seimbang itu hendak berbenturan satu sama lain, sebuah suara dapat terdengar. Enyah. Itu seperti batu yang dilemparkan ke danau yang tenang. Lapisan riak menyebar dengan kura-kura besar sebagai pusatnya. Ketika semua binatang galaksi peringkat penguasa yang maju ke depan mendengar suara ini, mereka merasakan tekanan di telinga mereka. Kemudian, kepala mereka mulai berputar. Kemudian, tubuh mereka dihantam oleh suatu kekuatan yang sangat besar. Rasa sakit yang hebat melanda tubuh mereka dan mereka terlempar mundur tak terkendali. Kekuatan pasukan ini melampaui imajinasi mereka. Dalam proses mundur, mereka bahkan tidak dapat mempertahankan tubuh emas abadi mereka sehingga mereka menghilang ke dalam kehampaan. Hanya dalam sepersekian detik, puluhan monster galaksi peringkat penguasa yang mengepung David dan Amadi serta tubuh emas abadi mereka semuanya hancur, memperlihatkan tubuh asli mereka. Tubuh asli mereka persis sama dengan tubuh emas abadi mereka. Meskipun tubuh mereka lebih besar dari manusia, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tubuh emas abadi. Para binatang galaksi yang telah kembali ke tubuh aslinya berhasil menstabilkan diri dengan susah payah. Sambil menahan rasa sakit yang amat sangat di sekujur tubuh mereka, mereka memandang kura-kura raksasa di kejauhan dengan ketakutan di mata mereka. Suara tadi berasal dari bangunan di punggung kura-kura besar itu. Kekuatan pemilik suara bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan sama sekali. Kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama sekali. David dan Amadi menghela napas lega ketika mendengar suara Celeste. Jika mereka harus melawan binatang buas ini,
mereka pasti akan mati. Untungnya, Celeste menunjukkan sebagian kekuatannya di saat kritis ini. Kalau tidak, kita pasti sudah mati di sini hari ini. David berpikir dalam hati. Dia tahu Celeste tidak akan melihat mereka mati. Amadi tidak terkejut dengan hasil itu karena dia tahu betapa kuatnya Celeste. Bahkan jika mereka adalah Immortal Ranker, hasilnya akan tetap sama dan tidak akan ada yang berubah, apalagi sekelompok Ruler Ranker. Bab 1418. Itu Celeste, kepala 7 pendeta tinggi terakhir di Sekte Iridescent. Seorang Ranker penguasa alam abadi yang tak tertandingi. Keduanya menarik tubuh emas abadi mereka pada saat yang sama. David memandang binatang galaksi yang telah kembali ke bentuk aslinya di kejauhan, dan dia masih terkejut. Dia sama sekali tidak terkejut bahwa Celeste mampu mengalahkan orang-orang ini. Namun, bukankah agak ekstrim jika hanya satu kalimat saja dapat menghancurkan tubuh emas abadi dari hampir 30 monster galaksi tingkat penguasa dan melukai mereka dengan serius? Kekuatannya tak terbayangkan. David memutuskan bahwa begitu ia tiba di Star Kingdom, ia harus segera mencari cara untuk menghabiskan uang guna memperoleh poin mewah sehingga ia dapat meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Dia ingin mencapai level Celeste sesegera mungkin, dan mungkin bahkan lebih dari itu. Daud tidak ingin lagi mengalami perasaan tidak berdaya saat menghadapi musuh yang kuat. Tak usah dikatakan bahwa Celia dan yang lainnya tercengang setelah melihat ini. Otak mereka masih belum dapat memahami apa yang sedang terjadi. Hanya Lorraine yang memiliki tatapan aneh di matanya. Tuanku sangat kuat, sepertinya saya telah mengikuti orang yang tepat. Lorraine ingat Celeste mengatakan kepadanya bahwa dirinya hanyalah produk setengah jadi dan berharap untuk mengembangkan dirinya menjadi produk jadi. Jika sebuah produk setengah jadi saja kuat, seberapa kuat pula produk jadinya? Saat ini, Lorraine penuh harapan untuk kehidupan masa depannya. Dia harus bekerja keras untuk menjadi produk akhir yang disebutkan Celeste. Dia harus melampaui gurunya dan menjadi lebih baik darinya. Jika dia kembali lagi, dia pasti akan mengejutkan semua orang. Bolehkah aku tahu siapa di sana? Aku minta maaf karena telah menyinggungmu. Tolong berbelas kasihlah dan jangan ganggu kami. Salah satu binatang buas galaksi bertanya dengan suara gemetar. Suaranya juga membawa makhluk galaksi lainnya kembali ke dunia nyata. Mereka semua dengan tenang dan sabar mendengarkan jawaban orang tersebut. Mereka semua paham dalam hati bahwa dengan kekuatan mengerikan yang baru saja ditunjukkan lawan, akan mudah bagi mereka untuk menghancurkan seluruh galaksi binatang. Ini bukan pusat kekuatan dari peradaban tingkat menengah. Seseorang sekuat itu bahkan tidak mungkin berasal dari satu-satunya peradaban level 6 di galaksi ini. Hanya peradaban tingkat tinggi yang memiliki seseorang seperti ini. Di permukaan, perbedaan antara peradaban tingkat menengah dan peradaban tingkat tinggi hanya satu kata, tetapi pada kenyataannya, keduanya terpisah bermil-mil jauhnya. Kesenjangan antara keduanya seperti perbedaan antara alam semesta dan alam abadi. Tak peduli berapa banyak pembangkit tenaga alam semesta yang bertarung melawan Eternals, mereka tetap saja seperti semut bagi Eternals. Ini bukan kesenjangan yang dapat diisi dengan kuantitas. Akan tetapi, mengapa pusat kekuatan peradaban tingkat tinggi muncul di sini? Mungkinkah saya adalah penegak alam semesta yang bertanggung jawab untuk berpatroli di area ini? Suara Celeste menggetarkan hati para binatang buas galaksi. Benar saja, itu adalah Universe Enforcer. Hanya seorang penegak alam semesta legendaris yang dapat memiliki kekuatan seperti itu. Salam, penegak alam semesta. Semua binatang galaksi merunduk, berlutut ke arah kura-kura raksasa itu, dan berteriak keras. Kalian binatang seperti semut, apa yang harus kulakukan padamu sekarang setelah kalian menyinggung perasaanku? Celeste berkata dengan dingin. Ketika mereka mendengar Celeste memanggil mereka binatang, binatang galaksi ini tidak merasakan sedikit pun ketidakpuasan di hati mereka. Mereka hanya ingin meredakan amarah sang penegak alam semesta. Jika tidak, hari ini akan menjadi hari terakhir mereka hidup. Penegak alam semesta, tenanglah. Penegak alam semesta, tenanglah. Kami tidak tahu Anda ada di sini dan secara tidak sengaja menyinggung Anda. Mohon bermurah hati dan beri kami kesempatan untuk bertahan hidup.
Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membalas kebaikan Anda. Tuanku, mohon bermurah hati dan beri kami kesempatan untuk bertahan hidup. Para binatang galaksi yang ketakutan itu bersujud dan memohon belas kasihan. Bab 1419. Para binatang galaksi memohon belas kasihan, tetapi Celeste tidak akan bersikap lunak terhadap mereka. Suasana hatinya sedang buruk saat ini. Dia terpaksa menggunakan kekuatannya untuk membantu David dan Amadi melarikan diri. Keinginan dalam tubuhnya telah menemukan celah dan mulai melarikan diri. Sekalipun Celeste segera menahannya dengan seluruh kekuatannya, itu tetap saja sia-sia. Jika celah sudah terbentuk, celah tersebut tidak dapat ditutup lagi. Awalnya, Celeste mengira dengan kekuatannya, dia bisa bertahan sampai mereka kembali ke Iridescence. Dia tidak menduga kecelakaan seperti itu akan terjadi. Dia sudah punya firasat. Segera, dia tidak akan mampu bertahan lagi. Semua ini disebabkan oleh si bajingan kecil David. Dia harus bertanggung jawab untuk ini. Celeste yang tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, hanya bisa melampiaskannya pada binatang galaksi ini. Kalian semut-semut, apa kalian pikir aku akan mengampuni kalian jika kalian bersujud untuk meminta maaf padaku? Kalian sangat naif. Penegak alam semesta, apa yang harus kami lakukan agar kau mengizinkan kami pergi? Tidak peduli apa yang kau minta, asal kau mengatakannya, kami pasti akan melakukannya. Ya, penegak alam semesta, nyatakan saja permintaanmu. Bahkan jika kami mempertaruhkan nyawa, kami akan membantumu menyelesaikannya. Kami hanya berharap kamu akan memberi kami kesempatan untuk menebus kesalahan kami. Binatang-binatang galaksi yang berlutut di kehampaan berbicara satu demi satu. Mereka tahu bahwa sang penegak alam semesta tidak ingin membunuh mereka. Akan mudah baginya untuk membunuh mereka semua dengan mengandalkan kekuatan yang baru saja ditunjukkannya, tetapi mengapa dia membuang-buang waktu dengan mengucapkan begitu banyak omong kosong? Jika ada peluang untuk bertahan hidup, siapa yang tidak ingin merebutnya? Siapa yang ingin mati? Mengenai senjata terikat jiwa, binatang galaksi bahkan sudah tidak memikirkannya lagi. Tidak peduli seberapa bagus harta karun itu, mereka masih perlu hidup untuk menikmatinya. Sekarang, makhluk-makhluk galaksi ini hanya ingin tetap hidup. Suara Celeste tadi membuat orang-orang ini ketakutan. Menghadapi penegak alam semesta yang begitu kuat, mereka bahkan tidak berani mencoba melarikan diri. Sebenarnya, jika mereka lari sekarang, Celeste tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Karena apa yang dilakukannya tadi, dia tidak dapat menahan diri sebaik sebelumnya. Meskipun dia bisa menahan diri untuk sementara, dia tidak bisa menyerang lagi. Jika tidak, hasrat dalam tubuhnya kemungkinan besar akan langsung meledak. Oleh karena itu, Celeste kini harus menahan diri dengan segala yang dimilikinya. Ia tidak berani terganggu. Bahkan jika semua binatang galaksi ini lolos, dia tidak akan memperhatikan mereka. Kecuali jika terjadi krisis hidup dan mati, Celeste tidak akan pernah mengambil tindakan lagi. David dan Amadi adalah wakilku. Yang harus kau lakukan adalah memuaskan mereka berdua, kalau tidak, aku akan memberitahumu nasib yang menantimu karena menyinggung seorang penegak alam semesta. Celeste baru saja selesai berbicara dan semua binatang buas galaksi bergegas menjawab, jangan khawatir, penegak alam semesta. Kami pasti akan memuaskan Tuan Amadi dan Tuan David. Tidak peduli apapun tuntutan mereka, kami tidak akan menolak selama itu masih dalam kekuasaan kami. Celeste mengabaikan para binatang galaksi yang ketakutan setengah mati. Dia menambahkan, David, Amadi, aku serahkan sisanya pada kalian. Urus saja apapun yang perlu kalian lakukan sesegera mungkin. Kalian bisa menyampaikan apapun yang kalian perlukan. Jika orang-orang ini tidak memuaskan kalian, aku akan memberitahu mereka bahwa ada orang-orang di dunia ini yang tidak dapat mereka ganggu. Aku mengerti, Celeste. Ya, Celeste. David dan Amadi berkata bersamaan. Celeste tidak mengatakan apa-apa. Krisisnya telah teratasi dan dia tidak berminat lagi mempedulikan masalah remeh-temeh seperti ini. Dia perlu memusatkan seluruh kekuatannya untuk menekan dirinya sendiri sedikit lebih lama. Penawaran bonus hari ini. Bab 1420. Mustahil untuk bertahan sampai mereka kembali ke Sekte Iridescence.
Dia hanya bisa menundanya selama mungkin. Mungkin tidak lama lagi sebelum dia perlu meminta bantuan David. Ketika dia memikirkan fakta bahwa dia perlu meminta David untuk melakukan itu dalam fantasi, rona merah muncul di wajah Celeste. Pada saat yang sama, tubuhnya mulai terasa sedikit panas dan memancarkan aroma yang menyengat. Ditambah lagi dengan rangsangan dari tubuhnya yang memikat, tubuhnya yang tadinya dewasa dan menawan kini menjadi lebih genit. Daya tariknya membumbung tinggi, merangsang hormon pria. Jika seorang pria normal melihat penampilan Celeste saat ini, dia pasti tidak akan bisa menahan diri untuk tidak menerkamnya. Bahkan jika ada jurang di depan, dia tetap tidak akan ragu sama sekali. Inilah tubuhnya yang memikat, bentuk tubuh yang sangat istimewa di alam semesta. Wanita dengan bentuk tubuh seperti ini sangatlah langka. Setiap kejadian adalah bencana. Celeste adalah salah satunya, begitu pula Lorraine. Hanya saja Lorraine masih muda dan kekuatannya rendah, jadi dia belum bisa sepenuhnya menampilkan tubuhnya yang memikat. Seiring bertambahnya usia, kekuatannya pun bertambah. Lambat laun, dia akan menjadi Celeste lain di masa mendatang. Bahkan ada kemungkinan besar dia akan melampaui Celeste. Karena Celeste berpengalaman, ia akan membuat rencana latihan yang paling cocok untuk Lorraine sehingga ia dapat memaksimalkan keunikan tubuhnya yang memikat. Bajingan kecil, kaulah yang menyebabkan ini. Aku akan menghancurkanmu jika kau berani menolakku. Celeste menutup matanya setelah mengumpat dan mengabdikan dirinya untuk menekan keinginannya. David berdiri di punggung kura-kura raksasa itu. Meski tampak tenang di permukaan, ia sedikit khawatir di dalam hatinya. Dia tahu Celeste tidak punya pilihan, dan itulah sebabnya dia mengambil risiko. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan pihak lainnya sekarang. Kalau dia tidak bisa menahan hasrat dalam tubuhnya seperti yang dia katakan dan hasrat itu meledak, akan jadi masalah. Begitu Celeste kehilangan akalnya, dengan kekuatannya yang mengerikan, bukan hanya mereka yang akan menderita, tetapi seluruh galaksi binatang dan bahkan galaksi-galaksi di sekitarnya akan menderita. Ini jelas lebih serius daripada konsekuensi perang antar galaksi. Dampaknya juga akan jauh lebih dahsyat. Apa saja permintaanmu? Tolong beritahu kami pasti akan memenuhinya dengan segala yang kami punya. Ya, kalau ada permintaan, silakan sampaikan saja. Kami akan memuaskan Anda meskipun kami hancur berkeping-keping dalam prosesnya. David tidak mempedulikan hal ini karena dia mengkhawatirkan Celeste. Amadi mencibir dan tidak berbicara. Akan tetapi, tatapannya mengirimkan hawa dingin ke punggung binatang galaksi itu. Saat ini, yang paling ketakutan adalah Lucius dan Serpentin dari klan ular berkepala 9. Terjadi konflik yang tidak dapat didamaikan antara mereka dan David. Mereka ingin menggunakan kekuatan bis galaksi untuk membunuh David. Namun, David bertransformasi menjadi wakil dari seorang penegak alam semesta. Apa yang harus mereka lakukan? Lucius merasakan bahwa David datang dengan niat buruk sebelumnya. Sekarang mereka paham bahwa dia punya seorang penegak alam semesta yang mendukungnya. Tak heran jika keduanya tidak takut menghadapi kekuatan seluruh galaksi binatang. Dukungan mereka sungguh luar biasa kuatnya. Lucius dan Serpentin sekarang berada dalam dilema. Mereka berharap David dapat bermurah hati dan menyelamatkan nyawa mereka. Pada saat yang sama, mereka juga bersiap untuk melarikan diri kapan saja. Meskipun kemungkinan keberhasilannya kecil, akan lebih baik daripada tinggal di sini dan menunggu kematian, bukan?